Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Watu Kebo, yang kami hormati Pimpinan Cabang Aisyah Watu Kebo, Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, seluruh pimpinan cabang organisasi otonom Muhammadiyah Watu Kebo, dan seluruh kader IPM cabang Muhammadiyah yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Pembukaan milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-63 dengan mengusung tema Pelajar Berdampak, Indonesia Berdaya, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, Gema Wahyu Ilahi. Ketiga, sambutan-sambutan. Dan dirangkai dengan acara yang keempat, yaitu acara inti. Rangkaian acara kelima, yaitu penutup. Demi lancarnya acara pada kesempatan malam hari ini, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, semoga acara kita dari awal sampai akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, Gema Wahyu Ilahi, yang akan dilantunkan oleh Ibmawan Yudhistira Andeta Ramadhani. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Semarak Milad IPM ke-63, yaitu Ibmawan Jalu Nugroho. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang keras ya jawabnya? Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Yang terhormat Ayahanda pimpinan cabang
Muhammadiyah Watu Kebo, Bapak Nur Wasid dan Bapak Fibri dan juga Bapak Budi dan juga Bapak Anwar. Yang kami hormati Ibunda Pimpinan Cabang Aisyah, Ibu Rida, sama Ibu Bai'ah. Selanjutnya pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, Tum Fajar. Makasih Tum sudah datang. Kemudian seluruh pimpinan cabang organisasi otonom Muhammadiyah cabang Watu Kebo, ada Bapak Randy mewakili Pemuda Muhammadiyah dan yang lain mungkin masih belum bisa hadir, serta seluruh kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah cabang Watu Kebo yang saya banggakan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat, di mana nikmat tersebut adalah nikmat yang utama dan nikmat yang masih bisa kita rasakan saat ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang dihiasi iman dan Islam. Selanjutnya di sini saya sedikit melaporkan untuk acara Semarak Milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ke-63 di cabang Watu Kebo sendiri. Alhamdulillah untuk tahun ini bisa melaksanakan Semarak Milad IPM ke-63 dan juga diikuti oleh seluruh pimpinan ranting yang ada di cabang Watu Kebo dan ditambah satu ranting yang ada di cabang sebelah yaitu cabang Tempurjo. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan ranting yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti Semarak Milad IPM yang ke-63 ini. Kemudian ada juga beberapa lomba yang dilombakan, yaitu ada 6 lomba. Semoga teman-teman pimpinan ranting bisa mengikuti semuanya dan bisa menjadikan ranting terbaik yang ada di Watu Kebo ini. Saya juga tak lupa berterima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini mulai dari sebelum persiapan sampai sekarang atau bahkan sampai akhir nanti. Semoga tetap konsisten dan khusyuk dalam ikatan ini. Tak lupa juga berterima kasih kepada sponsor yang ada di belakang saya yang telah mensupport acara kita, membiayai dan juga berpartisipasi untuk acara milad, untuk acara Semarak Milad IPM yang ke-63 cabang Watu Kebo. Kemudian saya mewakili panitia mohon maaf apabila ada sarana dan prasarana yang kurang berkenan di hati hadirin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yaitu Ibmawati Dita Rahmawati. Kepadanya disilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Yang saya hormati Ayahanda Pimpinan Cabang Muhammadiyah Watu Kebo yang langsung dihadiri oleh Bapak Nur Wasid, kemudian ada Pak Fibri dan Pak Budi serta Pak Anwar. Terima kasih Pak yang hari ini datang. Dan yang saya hormati Ibunda PCA Watu Kebo, Ibu Ridayati dan juga Ibu Bai'ah. Kemudian pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah kepada Tum Fajar, terima kasih Tum sudah hadir, dan juga seluruh ortonom Muhammadiyah Watu Kebo, yaitu ada dari Pemuda Muhammadiyah, Pak Randy terima kasih, kemudian dari Nasyatul Aisyah, Bu Lufi dan juga Bu Ningrum, terima kasih sudah hadir ya Bu pada malam hari ini. Dan juga teman-teman seluruh pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Watu Kebo yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia pada kita sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu, yakni agama Islam. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada PCM dan juga PCA yang sudah mendukung kegiatan kita, kemudian kepada tim sponsor yang sudah mensupport kegiatan kita, di mana tanpa mereka kegiatan ini mungkin akan sedikit terkendala. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang sudah hadir juga menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk datang ke acara Semarak Milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke-63. Dan yang terakhir juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruh pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mulai dari barat ada Asofian, kemudian ada Karangtengah, Watu Kebo Barat, Watu Kebo Tengah, Watu Kebo Timur, kemudian Karangtemplek, Pontang Timur, Pontang Barat, dan juga ranting lembaga ada dari SMPM 9, kemudian MA Muhammadiyah 1 Jember. Kemudian mungkin hari ini teman-teman kegiatannya berbeda dari biasanya, yang biasanya malam minggu mungkin main sama temennya, tapi pada malam hari ini kegiatannya berbeda. Teman-teman datang ke kajian yang dimana ini bukan kegiatan yang mengganggu atau menghambat, tapi ini adalah salah satu kegiatan yang bisa membuat kita lebih menambah ilmu dan wawasannya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang bisa mengikuti Semarak Milad ini mulai dari akhir dan juga nanti pada malam hari Rabu, malam puncaknya, di mana kita ada kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Watu Kebo Fest. Nah, nanti di mana di situ teman-teman bisa melihat teman-teman Watu Kebo menunjukkan bakatnya yang mungkin bisa bernyanyi, bisa menari, terus dan lain sebagainya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti pada malam Rabu bisa datang juga untuk menyemarakkan penutupan kita pada hari Rabu. Itu saja mungkin yang biasa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, nun wal qalam masturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember, yaitu Ibmawan Fajar Devan Anugrah. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebo, Bapak Nur Wasid Sugeng Dalu Ayahanda. Yang saya hormati Ibunda Aisyah pimpinan cabang Aisyah Watu Kebo, Ibunda Rida Sugeng Dalu Ibunda. Yang saya hormati juga pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Watu Kebo, Mbak Dita dan teman-teman jajarannya, serta tamu undangan Ortom Muhammadiyah secabang Watu Kebo yang mungkin hari ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mulai dari Kanda pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, Ayunda pimpinan cabang Nasyatul Asia, Tapak Suci Hizbul Waton, dan kader-kaderku pimpinan ranting sekecamatan atau secabang Watu Kebo yang insya Allah hari ini semangat dan bahagia ya, semangat ya? Enggak semangat. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan, dan apabila kenikmatan dan kesempatan itu dirupiahkan maka niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Bayangkan per hari ini teman-teman sudah menghirup nafas berapa kali? Nggak bisa dihitung mas. Sudah menggunakan air berapa banyak liter? Sudah menggunakan oksigen atau sudah menggunakan sumber daya alam yang lainnya berapa banyak? Maka tentu kita tidak dapat menghitungnya. Hari ini saja. Apalagi kita tarik seberapa umur kita sekarang, mungkin yang hari ini paling kecil umurnya berapa? Di sini ada yang umur 12 tahun. Paling kecil umur berapa? 7 tahun ada? 12 tahun ya, sepakat ya? Nah, bayangkan sampai umur 12 tahun teman-teman menghirup napas mandi dengan apa? Dengan air, dengan oksigen. Maka senantiasa kita selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin kepada nikmat-nikmat Tuhannya atau nikmat-nikmat Allah SWT. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya dari zaman onta menuju zaman Toyota, ya katanya pelajar sekarang gitu kan, banyak bahasa-bahasa gaul. Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kebodohan, jahiliyah menuju zaman penuh kecerdasan. Sensasi, ya, ini tidak luput dari pengabdian dan perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah kita kelak tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya mewakili pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Jember
yang senantiasa senang dan gembira ketika ketemu dengan kader-kadernya, dengan penerus-penerusnya nanti. Ya, karena yang menggantikan saya di sini nanti adalah teman-teman yang hari ini hadir di majelis ilmu. Nah, dengan semarak milad yang ke-63 ini, ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah sudah setengah abad lebih nih, gitu loh. Berjalan dan berdinamika sudah 63 tahun. Ya. Kalau usianya orang itu 63 tahun itu bukan usia yang muda lagi gitu kan. Kalau usianya organisasi sebuah gerakan 63 tahun adalah usia yang masih memiliki semangat yang tinggi, giroh yang tinggi, masih memiliki apa yang diinginkan dan digapai nanti itu banyak sekali. Itu merupakan kata-kata dari ayahanda Prof. Aminullah El-Hadi. Ya, kemarin malam saya berjumpa dengan beliau, katanya beliau membuka acara milad tapak suci juga waktu itu, tapak suci ke-61. Beliau mengatakan seperti itu. Ketika umur 60 tahun ini diumurkan ke manusia, maka ini bukan umur yang muda lagi. Banyak dinamika atau banyak pengalaman-pengalaman yang dilalui. Tapi ketika umur 63 ini disandingkan dengan umur organisasi atau gerakan, harusnya organisasi ini masih mempunyai banyak gagasan, banyak cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dengan umur 63 ini Ikatan Pelajar Muhammadiyah mengangkat tema dengan tema Pelajar Berdampak, Indonesia Berdaya. Ini adalah di mana teman-teman diharuskan untuk berdampak, ya. Katanya Ustadz Kusno itu adalah ketika kita ada kita harus berdampak. Kalau kita nggak ada nggak berdampak, kenapa kita hidup, katanya beliau gitu. Jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini harus ketika ada IPM itu nyata juga harus berdampak. Berdampak buat siapa, Mas? Buat yang pertama dirinya pribadi. Yang kedua untuk keluarganya. Yang ketiga untuk lingkungan dan teman-temannya. Baru yang kesekian kalinya adalah untuk ke umat atau kemaslahatan umat dan bangsa. Maka ketika saya hadir di tengah-tengah teman-teman Watu Kebo ini, saya salut dengan pengajiannya. Nah, ini teman-teman, saya kira Ikatan Pelajar Muhammadiyah hari ini tidak lepas dengan giroh dan ruhnya sebagai gerakan pelajar Islam yang senantiasa mengkaji dan mengkaji. Salah satunya adalah pengajian akbar ini, itu adalah wujud ruhnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, jadi teman-teman udah sering melaksanakan pengajian rutin belum? Udah? Udah. Maka sudah ada ruhnya nih. Tinggal badannya, ya, tinggal wujudnya ditampakkan. Apa gerakan-gerakan selanjutnya? Maka saya harap dengan pengajian kali ini dibuka dengan pengajian akbar dan dilanjutkan dengan serangkaian acara milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah nanti atau di semarak milad IPM Watu Kebo nanti, teman-teman bisa berdampak, bisa saling gotong royong, bisa saling kompak, bisa saling menyemangati satu sama lain. Itu adalah bentuk kecil daripada berdampak itu tadi. Ya. Lalu ketika kita sudah berdampak, maka muncullah yang namanya berdaya. Siapa yang berdaya? Kita sendiri. Siapa yang berdaya? Keluarga kita. Siapa yang berdaya? Sahabat dan lingkungan kita. Siapa yang berdaya? Nanti Indonesia menjadi berdaya. Maka pesannya
Ustadz Kusno waktu kita apel milad pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jember kemarin waktu tanggal 18 Juli pas ketepatan ketika milad kita itu beliau berpesan bahwasanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah tidak boleh meninggalkan 3T. Apa teman-teman 3T? Yang pertama tertib beribadah. Yang kedua tertib belajar. Dan yang ketiga tertib berorganisasi. 3 ini adalah kunci teman-teman Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk mencapai dampak dan berdaya. Jadi teman-teman IPM harus tertib beribadah dulu, harus senang menjalankan kaidah-kaidah Islam. Yang kedua harus senang dan gemar belajar, ya kan? Baru yang ketiga adalah senang dan gemar berorganisasi atau tertib berorganisasi. 3T ini harus kita ugemi, harus kita maknai secara benar-benar bahwasanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah punya ruh dengan adanya 3T. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dengan adanya semarak milad Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang ke-63 di pimpinan cabang Watu Kebo ini bisa membuat teman-teman atau bisa membuat IPM semakin berdampak dan bisa membuat IPM semakin berdaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dituliskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebo, yaitu Bapak Nur Wasid. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Watu Kebo, rekan-rekan dari pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, kakak-kakak kalian, IPM, pimpinan daerah IPM Jember yang kali ini hadir ketua Mas Fajar, pimpinan cabang IPM Watu Kebo yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan milad IPM dengan tema pelajar berdampak Indonesia berdaya. Tentunya gayanya remaja, walaupun milad ada kajiannya, nanti ada kajian. Tetap acara seneng-seneng, lomba, pertandingan itu penting, karena di situ untuk membentuk jiwa pemberani, mental yang tidak
gampang mental yang kuat, percaya diri, dan tentunya positif-positif yang lain. Tetapi kalau ada pertandingan, jika ada yang kalah, jangan merasa sakit hati karena dikalahkan. Ya biasa-biasa saja. Yang namanya pertandingan, perlombaan, juaranya kalau juara 1 mesti 1, tidak mungkin juara satunya 2. Yang tidak menang berarti harus mengakui kehebatan teman yang lain. Saya tadi berpikir begini, andaikan perlombaan dan pertandingan ini pesertanya IPM semua, dan saya dengar di Wuluan juga melaksanakan semarak milad berupa pertandingan-pertandingan serta lomba, dan andaikan cabang-cabang yang lain IPM juga melaksanakan ini, kemudian nanti disambung oleh PD IPM Jember untuk melaksanakan acara semarak milad ini, diambil dari para juara di tingkat cabang, maka perlombaan ini akan lebih berarti dan lebih bersemangat pesertanya. Apalagi kalau ada hadiahnya yang cukup menggembirakan. Nah, itu. Dan lebih hebat lagi kalau berjenjang sampai ke tingkat wilayah. Maka nanti akan muncul para juara-juara yang berpotensi tidak hanya di kalangan sendiri, yakni kalangan IPM, tapi bisa berlomba, bersaing di tingkat apapun, pada forum apapun. Ada futsal sekarang nampaknya di mana-mana futsal. Itu kalau ada berjenjangnya tentunya akan lebih bagus. Sehingga kalau ada perlombaan atau pertandingan yang berjenjang, tidak perlu banyak macam cabang lomba. Mungkin cukup 3 atau 4 macam cabang lomba atau pertandingan yang itu dipertandingkan secara berjenjang, maka itu akan lebih menyemangati. Kami dari Muhammadiyah sangat bangga dengan kalian IPM, karena kalian adalah termasuk dari unsur AMM yang menjadi pelopor pelangsung penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah dan Aisyah berharap kepada kalian untuk menjadi calon-calon kader di tingkat Muhammadiyah dan Aisyah nanti ketika sudah menjadi orang. Tentunya usia 18 tahun ke atas atau sudah kawin. Belum 18 tahun sudah kawin itu sudah bisa. Tetapi sekarang peraturan di Indonesia menikah itu batas minimalnya 19 tahun. Sehingga kalau di Muhammadiyah itu dengan aturan bahwa menjadi anggota Muhammadiyah yang ber-NBM minimal 18 tahun itu mestinya belum menikah. Menikahnya umur 19 tahun. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan. Semangatlah kalian IPM remaja maupun IPM anak-anak, karena di sini ada IPM anak-anak, ada IPM remaja. Sehingga kalau nanti peserta lombanya kok ada anak kecil-kecil, itu adalah IPM anak-anak.
bukan utusan TPA tapi utusan ranting IPM di ranting-ranting yang ada di cabang Watu Kebo. Dan pada kesempatan ini, malam ini tanggal 27 Juli 2024, kegiatan Semarak Milad IPM ke berapa? Ke 63 dinyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya. Semoga apa yang kalian lakukan bermanfaat dan memberikan semangat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya disampaikan terima kasih. Rangkaian acara yang keempat, yaitu acara inti, yang akan disampaikan oleh Ibmawan M. Daniel Akbar. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al-ayah. Wa qala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa ghairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Yang kami hormati Ayahanda pimpinan cabang Muhammadiyah Watu Kebo, Ayahanda Dr. Andes Nur Wasid. Yang kami hormati pula pimpinan cabang Aisyah, Ibunda Ibu Ridayati SP, dan juga beserta jajaran ortum tingkat cabang Watu Kebo yang saya hormati pula pada malam hari ini, dan para asatid, dan tak lupa kawan-kawan pimpinan cabang dan kawan-kawan IPM beserta kawan-kawan santriwan dan santriwati MBS Al-Mukhtar Watu Kebo. Teman-teman sekalian, mohon perhatian sedikit ya. Mungkin gak lama saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema pada malam hari ini. Ini sebelumnya ngapunten ayahanda ibunda, biasanya teman-teman IPM itu kalau mengajarkan diskusi setelah pembukaan ditutup dulu, baru kemudian kita fokus diskusi.
tapi pada malam hari ini menjadi satu dengan agenda pembukaan. Maka tidak mungkin mungkin saya sedikit mempersingkat gitu Ayahanda nggih. Juga mengingat pada malam hari ini ada bola Ayahanda. Indonesia versus Malaysia. Sedikit menarik sepertinya. Oke, tapi teman-teman, kemarin saya dikontak oleh teman-teman pimpinan cabang Motokerto untuk kemudian memberikan ya sedikit apa bahasanya insight ya terkait dengan pada hari ini teman-teman, kita masih ada di suasana semarak milad IPM ke-63. Oke. Ini rasa-rasanya kok teman-teman di depan saya ini semua santriwan dan santriwati ya. Saya mau tanya dong, ada cabang ya, teman-teman cabang ya. Sudah berdiri IPM yang ada di MBS enggak? Halo? Ada ya? Coba siapa? Pengurus pimpinan pimpinan ranting MBS Al Muhtar, angkat tangan dong. Ada ya, angkat tangan dong, pengen tahu. Halo guys. Pengurus pimpinan ranting mas ya? Iya, siapa lagi? Oke, banyak ya. Oke teman-teman, teman-teman sekalian ya, karena mungkin kebanyakan santriwan-santriwati ya, saya sedikit memberikan insight bahwasanya IPM itu pada awalnya didirikan pada tahun 61 itu merupakan gerakan dari pemuda atau apa bahasanya ya, pada saat itu pemuda Muhammadiyah teman-teman itu berpikir untuk bagaimana kemudian mengelola perkaderan di tingkat dasar. Nah di dalam Muhammadiyah kita itu memiliki ortum, dan ortum pemula sebagai pembuka awal pintu perkaderan yaitu ada di IPM. Sehingga pada saat itu ya di konferensi pemuda Muhammadiyah berdirilah IPM. Nah teman-teman sekalian, karena per hari ini banyak sekali perkembangan yang muncul di dalam persyarikatan kita, termasuk adanya MBS dan lain sebagainya, maka perkaderan di Muhammadiyah di IPM itu juga terus kita kembangkan. Salah satu perkembangan yang ada di IPM yang terbaru adalah adanya pimpinan ranting yang ada di dalam pondok pesantren atau dalam MBS. Oke. Nah, akan tetapi lambat laun akan kita lebih perinci kembali bagaimana sebenarnya ADART dan landasan yang kemudian harus teman-teman lakukan ketika ada di pimpinan ranting. Oke. Ya, tolong perhatiannya teman-teman ya, sedikit saja. Nah, kemudian teman-teman, kita sedikit insight kembali terkait dengan bagaimana kemudian IPM itu muncul ya dan bertahan hingga sampai saat ini. Karena kan kalau teman-teman sadari ya, kemarin juga saya tanya, tema yang saya sampaikan pada hari ini adalah tema milad IPM. Ada yang tahu temanya enggak? Nah ini, pelajar berdampak, Indonesia berdaya, impactful ya. Ini tema dari pusat teman-teman. Oke, ini tema dari pusat. Kalau tema yang dari bawah itu beda lagi, tema dari pimpinan wilayah Jawa Timur. Nah kebetulan saya kan juga ada di pimpinan wilayah IPM Jawa Timur teman-teman. Jadi kemarin IPM Jawa Timur itu juga membuat tema Be Creative, Impactful. Nah itu tema yang dibawa oleh IPM Jawa Timur. Nah maka teman-teman, halo. Oke, sudah ngantuk ya? Oke, sedikit saja. Maka teman-teman, tema-tema yang kemudian dicanangkan oleh berbagai macam pimpinan itu merupakan salah satu tujuan daripada arah gerak IPM itu sendiri. Pun dengan IPM-IPM yang ada di pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, wilayah, bahkan sampai pusat. Nah, lalu kemana mas muaranya? Kalau sekarang kan tema kita adalah pelajar berdampak, Indonesia berdaya. Nah, arahnya kemana mas? Teman-teman sekalian, harus kita ketahui dan harus tahu ya. Saya minta teman-teman IPM atau semua teman-teman pelajar Muhammadiyah harus sudah mulai paham dan sudah mulai mengetahui bagaimana arah gerak negara, sudah mulai luas pemikirannya. Bagaimana arah gerak bangsa, apa tujuan bangsa, dan bagaimana cita-cita bangsa itu. Nah, tidak usah jauh-jauh teman-teman.
pada tahun 2045 nanti Indonesia itu sudah memprediksikan, masih prediksi. Indonesia memprediksikan dirinya akan menjadi bangsa yang kuat dengan sebutan Indonesia Emas. Nah, lalu siapa Mas yang kemudian nanti menduduki posisi-posisi strategis pada saat 2045 nanti? Karena pada tahun 2045 teman-teman, Indonesia sudah genap 100 tahun dan sudah seharusnya memang ukuran daripada sebuah negara ketika sudah berumur 100 tahun sudah bukan lagi menjadi negara berkembang. Nah, maka yang kita pikirkan adalah siapa nanti yang kemudian berada di posisi strategis kepemimpinan Indonesia untuk berada pada tahun 2045 yang menjadi objek Indonesia Emas 2045. Ya kita semua teman-teman. Oke. Jadi harapan kami buat teman-teman semuanya harus sudah mulai paham arahnya kemana, arah geraknya kemana pun dengan IPM. Kalau kita sadari sekarang, apakah kita siap untuk kemudian menghadapi bonus demografi ini, bahasanya bonus demografi ya, pada tahun 2045 nanti? Apakah kita sanggup kemudian untuk bisa menjadi pemimpin di saat Indonesia itu sudah berharap menjadi Indonesia Emas? Berapa banyak sekarang teman-teman kita, ya kan, adik-adik sekalian, berapa banyak sekarang yang sangat suka membaca buku? Berapa banyak sekarang yang peka terhadap isu-isu pelajar misalkan? Berapa banyak sekarang yang sudah mulai respon terhadap isu-isu perkembangan lingkungan kita? Nah, teman-teman, itu merupakan sebuah hal yang kemudian perlu ditekankan di dalam IPM karena ranahnya ke sana. Kembali lagi kita membahas tema IPM pada hari ini teman-teman, pelajar berdampak. Nah, IPM sejak awal berdirinya IPM itu merupakan sebuah solusi daripada permasalahan yang ada pada saat itu, mulai dari permasalahan persyarikatan, mulai dari permasalahan negara dan lain sebagainya, bahkan sampai permasalahan agama. Maka yang diharapkan kemudian adalah IPM ya bisa menjawab semua permasalahan itu sampai tuntas. Ingat ya, sampai tuntas. Nah, permasalahan itu teman-teman kalau kita sadari dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu tentu sangat beragam, berbeda-beda. Nah, maka itu yang harus teman-teman lakukan adalah paham terkait dengan kondisi dan bisa mengatasi permasalahan di dalam situasi tersebut. Nah, dampak yang diberikan oleh pelajar itu yaitu tadi, apa yang teman-teman berikan sekarang untuk bangsa, apa yang teman-teman sekarang kasih untuk negara, untuk persyarikatan, untuk agama. Oke, kembali fokus ya. Halo. Hai, oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi, apa yang bisa, kontribusi apa sih yang bisa kita berikan untuk agama? Nilai apa yang bisa kita berikan untuk negara? Lalu bagaimana kita berperan Mas sebagai seorang IPM? Nah, itu sangat penting teman-teman. Karena mitra strategis, kembali lagi kita membahas Indonesia Emas. Mitra strategis Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti adalah kita teman-teman. Halo teman-teman yang sedang makan. Nah, ganteng-ganteng rek. Madep sini ya. Nah, makan sambil dengerin nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai ya. Oke, mbak-mbaknya juga. Oh, yang mbak-mbak gak dikasih makan dah? Mas, mbak-mbaknya gak dikasih makan dah? Oh, dikasih ya. Oke. Oke, sabar mbak. Itu sudah datang itu. Oke, teman-teman, balik lagi ya. Sambil makan, sambil dengerin. Oke, pelajar berdampak. Nah, kembali lagi, dampak apa yang kemudian harus kita lakukan? Teman-teman sekalian, ada sekup-sekup kecil, bidang-bidang strategis kecil yang kemudian harus kita hadapi dan harus kita pegang. Salah satu makna daripada simbol perjuangan IPM, surat yang saya bacakan tadi, Nun wal qalam wa mayasturun, adalah simbol ideologis intelektualitas yang harus muncul pada kader-kader IPM
bahkan kader-kader pelajar Muhammadiyah. IPM yang dimaksud di sini itu bukanlah IPM yang pimpinan secara struktural ya teman-teman ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah IPM pelajar Muhammadiyah. Siapapun yang belajar di lembaga Muhammadiyah harus sudah sadar akan dirinya. Apa yang kemudian harus diberikan kepada lembaga Muhammadiyah dan apa yang kalian dapatkan. Oke, mungkin teman-teman sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang merasa di sini ya. Oh, Mas, saya di sini apa namanya bukan dari basically Muhammadiyah gitu, bukan dari background Muhammadiyah, Mas. Tetap teman-teman, saya tegaskan sekali lagi, ketika teman-teman sudah berada di lembaga Muhammadiyah, maka harus bisa menyadari bahwa teman-teman masuk ke dalam proses perkaderan Muhammadiyah. Harus teman-teman bisa memberikan dampak, teman-teman harus bisa memberikan kontribusi kepada Muhammadiyah. Sama dengan kami atau guru-guru teman-teman sekalian, ustadzah teman-teman sekalian, itu memberikan ilmu kepada teman-teman. Harus kita juga memberikan dampaknya ke depan. Nah, itu cukup kecil yang harus kita sadari teman-teman. Intelektualitas yang ditekankan di IPM itu sangat mendalam dan harus kita sadari. Maka dari itu, salah satu cukup kecilnya lagi adalah literasi. Coba sekarang angkat tangan, siapa yang satu hari pasti membaca buku? Nggak pernah telat? Nggak pernah telat? Iya ta? Iya ta? Ya, ada atau banyak? Jujur nih ya, jujur ya, beneran loh ya. Ya sudah, kalau begitu berarti ada peningkatan lah ya. Karena jujur teman-teman, saya itu dulu juga paling ogah-ogahan untuk membaca buku. Saya juga males gitu loh, orangnya pemalas gitu. Kalau membaca tuh males, lebih suka mendengarkan. Nah, kalau teman-teman pahami, literasi itu sebenarnya nggak hanya membaca. Cuman ketika kalian membaca, itu saya yakin pikiran tuh lebih gampang untuk menyerap dan ingatan itu juga lebih gampang untuk diingat. Maka kuncinya adalah literasi baca teman-teman. Nah, selanjutnya, oke. Ya, thank you Mbak. Double. Oke, sudah ya, makanya ya, balik lagi ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, dampak yang perlu kita perlihatkan untuk persyarikatan, untuk Muhammadiyah. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang pelajar Muhammadiyah, santri Muhammadiyah, bisa menerapkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, dan kita juga bisa menularkan bagaimana sifat karakteristik perkaderan Muhammadiyah kepada keluarga kita, kepada adik-adik kita, sanak saudara kita. Ini ya pesan saya teman-teman ya. Minta tolong diperhatikan. Halo. Oke, pesan saya. Orang luar itu, ini selalu saya sampaikan ketika di forum. Orang luar yang nggak tahu Muhammadiyah teman-teman, itu nggak akan menanyakan bagaimana kalian berproses di dalam Muhammadiyah, bagaimana teman-teman berproses di dalam perkaderan IPM, bagaimana teman-teman belajar di dalam pondok MBS Al-Muhtar. Nggak akan ditanyakan. Yang dinilai oleh orang-orang yang luar adalah bagaimana sikap kita, bagaimana unggah-ungguh kita, bagaimana respon kita, bagaimana cara kita berkomunikasi kepada masyarakat. Itu yang dinilai. Ketika kita sudah memberikan hal yang positif, kita sudah menampakkan hal yang baik kepada masyarakat, maka mereka akan mencari tahu, wah ini siapa, anak siapa, sekolah di mana. Nah, itulah salah satu cukup kecil untuk kemudian kita bisa membantu dalam menyebarkan dakwah di Muhammadiyah teman-teman. Itu ya pesan saya dan harus dipahami. Nah, kemudian selanjutnya adalah Indonesia berdaya. Nah, IPM mulai sejak teman-teman di ranting, di cabang, hingga nanti ketika ada di daerah, di wilayah sampai pusat, kalian akan mendapatkan berbagai macam pengalaman, materi, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, maka peran yang bisa diambil oleh IPM itu adalah bagaimana kemudian kita bisa mencetak sumber daya manusia, sumber daya kader kita untuk kita sumbangkan nanti ketika tahun 2045 pada Indonesia Emas nanti. Nah, itulah yang kemudian menjadi visi IPM. IPM itu punya visi jangka panjang teman-teman yang harus kita tuntaskan, yang harus kita capai. Nah, itu dari segi
dampak Indonesia berdaya gitu ya. Karena sekali lagi nanti yang memegang ujung tombak posisi strategis Indonesia emas itu bukan ayahanda kita yang di sebelah, bukan ayahanda ibunda kita yang di sebelah, tapi kitalah nanti yang megang posisi strategis Indonesia emas, yang sekarang lagi mondok di MBS Al-Mukhtar jadi presiden, amin. Yang sekarang mondok di MBS Al-Mukhtar jadi menteri, amin. Yang sekarang mondok di Al-Mukhtar jadi apa lagi? Pengen jadi apa? Hah? Tentara? Nggak apa-apa tentara, jadi jenderal, ya kan? Jadi memang kita teman-teman yang diharapkan oleh Indonesia pada tahun 2045 nanti untuk bisa memegang posisi strategis itu. Maka kalau kita nggak bisa menyiapkan kesiapan kita nggak bisa menyiapkan SDM, ya kita nggak punya wujud kontribusi nyata dong untuk Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Maka sekali lagi tema yang diambil oleh IPM Pusat ya keseluruhan pada milad ke-63 ini teman-teman, itu merupakan tema yang menurut saya sangat linear sekali tentang bagaimana kemudian kita bisa menghadapi isu-isu sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Sudah saatnya IPM itu bisa bersaing dengan dunia luar. Kita jangan sampai jago kandang teman-teman, kita jangan sampai pinter di Muhammadiyah saja, kita jangan sampai sangar di Muhammadiyah saja. Silakan keluar, silakan keluar. Kalian ketika nanti ada di misalkan perguruan tinggi negeri misalkan loh ya, meskipun Muhammadiyah ada di perguruan tinggi negeri, silakan berprestasi, tunjukkan kalau kalian itu Muhammadiyah. Jangan hanya ketika misalkan, oh mas aku menang tok lomba tahfidz tapi tingkat pondok, nggak apa-apa itu prestasi, tapi silakan dikembangkan, jangan takut. Masih banyak pondok luar yang perlu kalian saingi teman-teman, masih banyak sekolah luar yang bisa kalian saingi teman-teman. Gitu ya. Jadi sudah saatnya IPM itu naik kelas, naik level gitu loh. Jangan sampai kalian merasa, wes lah aku gini-gini aja sampai somben, yo gak bisa kayak gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Harus berani untuk bersaing di dunia global. Itulah ciri khas kader IPM teman-teman. IPM pada zaman Mbak Dani Eka, kalau teman-teman ketahui ya, dulu di Jember ya, ada seorang kader perempuan yang bernama Dani Eka, mungkin sebagian ada yang tahu. Nah Mbak Dani itu pernah menjadi ketua pimpinan pusat, ketua IPM satu-satunya yang perempuan, dan itu dari Jember, itu kader Jember. Dan pada saat itu IPM bisa mendapatkan perolehan apa bahasanya, perolehan penghargaan dari ASEAN Tayo. ASEAN Tayo itu merupakan sebuah event yang diadakan oleh PBB sebagai di bidang kepemudaan dalam rangka penyesuaian pemuda lingkupnya global. Pada saat itu IPM mendapatkan gelar organisasi paling tertib administrasinya pada saat Mbak Dani Eka. Yang perempuan jangan malu, di Muhammadiyah tidak ada apa bahasanya ya, kalau di Al-Quran Al-Baqarah itu kan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semua manusia yang ada di bumi yang Allah ciptakan itu merupakan seorang khalifah, dan tidak ada gender di situ. Khalifah yang dimaksud itu bukan perempuan, bukan laki-laki. Karena pada sejatinya siapapun yang ada di dunia sudah harus bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, menariknya di Muhammadiyah seperti itu, teman-teman. Ahmad Dahlan pada saat itu sudah paham terkait dengan ayat tersebut. Maka di Muhammadiyah tidak ada yang namanya pengurus ya. Di Muhammadiyah mulai pimpinan ranting sampai pusat itu namanya pimpinan. Pimpinan ranting, pimpinan pusat, bukan pengurus ranting, pengurus pusat. Karena mental dan jiwa leadership di Muhammadiyah sejak kecil sudah ditanamkan. Itulah bagusnya Muhammadiyah, sangat visioner sekali. Nah, itu yang perlu teman-teman contoh. Bagaimana kemudian perkembangan IPM gitu ya, perjalanan, atau jauh dari lebih dari itulah, bagaimana kemudian biografi seorang Ahmad Dahlan bisa mendirikan Muhammadiyah gitu ya, dengan bermodalkan Al-Ma'un pada saat itu. Kalau teman-teman di IPM pasti tidak asing dengan teologi Al-Ma'un dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman ya. Basically kader IPM itu harus identik dengan intelektual. Sekali lagi saya tekankan, dengan intelektual. Dan cara kita menjadi seorang intelektual itu teman-teman, ya nggak lain nggak bukan adalah literasi, baca buku, baca berita.
lihat isu-isu yang sedang marak gitu ya. Misalkan sekarang isu pelajar apa yang sedang trending, bullying misalkan ya, isu bullying, terus kemudian apalagi banyak lagi yang lainnya. Nah kalau kita berbicara isu teman-teman, ya semoga teman-teman paham ya dengan yang saya sampaikan ya. Kalau kita berbicara isu, sekarang banyak sekali di Indonesia permasalahan yang kemudian membuat kita ragu akan Indonesia emas tahun 2045. Berapa banyak sekarang anak muda yang sudah menikah sebelum usianya, ya pernikahan dini, ya kan? Berapa banyak anak Indonesia stunting, ya karena dari situ pernikahan dini itu gitu loh. Itu teman-teman. Kalau dari segi kecerdasan gitu ya, ada istilah namanya kecerdasan majemuk. Nah, teman-teman kalau kita sadari ya, banyak sekali masyarakat kita yang gampang dan mudah untuk menerima informasi yang mentah gitu. Nah ini juga salah satu peluang dari gampangnya Indonesia untuk diadu domba nanti. Sekarang masih ada loh masyarakat itu yang percaya kalau vaksin itu ada chipnya. Ayo siapa yang percaya kalau vaksin itu ada chipnya, dan ketika kita divaksin kita dikontrol oleh orang? Siapa yang percaya? Nah itu kan kejumudan gitu loh. Maksudku sebuah hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Tapi ada loh masyarakat kita yang masih menerima informasi tersebut. Nah inilah kemudian yang menjadikan kita ragu akan Indonesia emas tahun 2045. Nah maka salah satu upaya dari IPM untuk kemudian menghadapi hal tersebut adalah kita menyiapkan SDM. Kita didik semua kader-kader Muhammadiyah yang pelajar, kita arahkan untuk menjadi kader yang terbaik, untuk kemudian kita bisa tawarkan ke negara kita, ini loh kader kita dari Muhammadiyah, ini loh nanti yang kemudian bisa menjaga entitas NKRI sampai menjadi negara maju teman-teman. Nah kira-kira seperti itu ya yang bisa teman-teman pahami. Sampai jam berapa Mbak? Oh ya, oke teman-teman, karena waktu sudah melebihi batas gitu ya, mungkin terakhir saya pesan sedikit menekankan akan hal tadi ya. Ketika teman-teman sekarang ada di lembaga Muhammadiyah, ada di pondok pesantren Muhammadiyah, ada di MBS Al-Muhtar gitu ya, silahkan dijaga nama baik alma mater kalian masing-masing. Silahkan tunjukkan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di rumah kalian masing-masing nantinya, dan silahkan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ketika teman-teman sudah lulus menjadi alumni dari sini. Dan jangan sekali-kali menunjukkan nilai negatif gitu loh. Jangan sekali-kali menunjukkan hal negatif yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, karena itu berdampak sangat luas. Sebagai rasa terima kasih kita kepada para guru kita, para asatid, para ustadz-ustazah kita di lingkungan Muhammadiyah, kepada Muhammadiyah. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah dengan itu tadi teman-teman. Oke, jadi orang luar sekali lagi tidak akan melihat bagaimana proses kita di dalam Muhammadiyah, tidak akan menanyakan apa yang kita pelajari di Muhammadiyah, tapi mereka menilai bagaimana sikap kita kepada masyarakat, mereka menilai bagaimana nilai yang kita berikan kepada masyarakat, dan itulah yang harus kita pegang sekarang sampai nanti. Mungkin sekian dari saya teman-teman sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama, sehingga sampailah kita pada penghujung acara pada malam hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara beserta seluruh panitia acara mengucapkan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian dan memohon maaf
apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Daniel Akbar selaku pembawa acara inti tadi untuk menyerahkan penghargaan kepada yang bersangkutan, dipersilakan.